Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi kita lagi di lahan cabai rawit. Punya saya ini adalah rawit Padang putilan ke berapa? 5, kelima ya. Nah, ini kemarin sempat kena patek dan alhamdulillah sudah sembuh ya. Nah, sekalian di sini saya mau bikin video soal cara saya menyembuhkan cabai yang sudah terserang patek ya. Banyak caranya, setiap orang punya formula sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri, punya pakem sendiri-sendiri. Semua ampuh ya, dan mungkin banyak yang lebih paham dari saya, tapi ini sesuai dengan pengalaman karena sudah melakukan ini. Saya coba ini beberapa kali ya, setiap saya nanam cabai, setiap terkena patek saya lakukan hal ini dan selalu alhamdulillah berhasil. Cabai saya sembuh ya dari patek. Dalam artian cabai yang sudah terkena patek dia akan kering, kemudian rontok. Nah, yang sudah rontok, yang masih baru muncul gitu, yang masih pentil, nah kayak gini, dia tidak akan tertular patek gitu, walaupun dia berdempetan seperti ini gitu. Yang satu rontok, yang satu tetap utuh. Saya sudah melakukan ini, membuktikan ini berkali-kali, dan saya rasa tidak ada salahnya saya sharing di sini. Oke, yang saya lakukan itu adalah pertama pencegahan ya. Kalau pencegahan itu sebelum terjadinya serangan. Nah, kalau kita kebobolan ya, kayak saya kemarin itu sudah hampir 2 minggu nggak kesemprot ya, karena kalau di sini ini ada istilah nayuh itu rewang. Jadi ada hajatan, kita bantu hajatan, jadi ketinggal, benar-benar ketinggal lahan ini ya. Alhamdulillah tidak sangat parah serangan pateknya dan berhasil ditanggulangi lagi. Nah, untuk pencegahan itu kita menggunakan bahan aktif yang mudah didapat dan murah, yaitu ini saja. Nah, ini saya kasih contoh untuk merek dagangnya ya, merek dagang bebas, tapi bahan aktif bisa pilih Mancozeb. Mancozeb ini rata-rata bentuknya bubuk ya, harganya yang lebih murah dari biasanya. Ini harga saya beli 1 kilo itu 70.000 ya. Mancozeb ini dia kontak. Ini untuk pencegahan sudah lebih dari cukup karena dia protektif bentuknya, mencegah. Jadi satu tangki dia 2 sendok saja cukup, dan bisa dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain. Ini cukup mampu. Nah, kalau sudah terkena serangan dan itu parah, beda lagi ya, penanggulangannya beda dengan pencegahan ya. Kita pakai apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pertama, tetap kita basic menggunakan Mancozeb sebagai bahan aktif pembakarnya, kontak pembakar. Jadi dia mengatasi dari luar, mengeringkan si jamur gitu. Nah, selain ini kita menggunakan bahan aktif yang sistemik. Nah, apa saja itu? Saya menggunakan bahan aktif jenis azol ya. Azol itu ada banyak, ada difeconazole, ada trisiklazole, ada hexaconazole. Silahkan dipilih salah satu. Yang paling banyak dan mudah didapatkan itu adalah difeconazole. Nah, di sini saya menggunakan merek yang jenisnya trisiklazole ya, dia masih golongan azol juga. Merek dagangnya Kojo. Kenapa saya milih Kojo? Karena untuk di kelas bahan aktifnya dia paling murah, dan yang penting takaran untuk ini kuantitasnya banyak, 1/4 liter, 250 mili. Tuh, saya tidak promosi, saya tidak dibayar ya, cuman saya men-sharingkan nggak cuman yang mampu tapi yang murah. Itu yang penting buat kita, apalagi harga cabai sekarang masih murah ya. Untuk per hari ini 10.000 rawit Padang gitu. Supaya nggak terlalu bengkak, saya nyari
obat itu yang murah-murah aja. Ini saya udah pakai berkali-kali dan alhamdulillah masih utuh, masih banyak, bukan utuh. Nah, sistemik yang ini kan trisiklazol, saya tambah satu lagi, yaitu ini, merek dagangnya Captive, bahan aktifnya Dimetamorph. Nah, sahabat-sahabat boleh cek sendiri Dimetamorph itu kelas bahan aktif apa ya. Nggak usah heran, ini mahal banget bahan aktif Dimetamorph itu di merek dagang yang lain. Nah, di sini saya dapat yang ukuran 500 mili, ini harganya 100.000 rupiah saja 500 mili. Makainya sampai waleh, sampai bosen. Nah, ini 200 SC. Sama, ini SC juga, susu juga. Makanya susu itu rata-rata kan mahal, karena produk susu itu tidak menyebabkan apa ya, kalau di cabai itu kalau bisa dihindari yang namanya ece-ecean atau minyak-minyakan gitu. Nah, banyak orang yang lebih memilih susu daripada minyak jenis cairannya gitu. Nah, ini sudah bagus gitu ya. Ini mampu bos. Satu kontak, 2 sistemik. Ini udah lebih dari mampu. Nah, saya buktikan berkali-kali. Ini takarannya satu tank itu untuk yang sudah terkena itu pakai 3 sendok. Yang ini 1 sendok aja, ini 1 sendok makan. Jadi ini 1 sendok masing-masing kan jadi 2 sendok nih. Udah lebih dari 20 milian itu per tanknya jatuhnya dengan 2 bahan aktif. Jos. Supaya lebih jos lagi, saya tambahkan ini gini. Nah, ini kalsium ya. Ini kalsium, mereknya bebas, cuman bungkusnya entah di mana udah sobek, ini ketinggal. Mereknya bebas. Ini ukuran 1 kilo saya beli 20.000 di sini di Lampung ya. Lampung Barat. 20.000 rupiah dapat 1 kilo. Ada yang 25, ada yang 30 gitu. Nah, cara pengadukannya gimana? Yaitu kita masukkan pertama itu fungisida kontaknya 3 sendok. Kita kasih air, kita aduk. Kalau sudah tercampur baru kita masukin yang ini sistemiknya. Jadi biar tidak ada terjadi gumpalan gitu loh. Berurutan. Ini pertama, ini yang kedua ya, lalu ini yang ketiga. Kenapa si kalsiumnya terakhir? Supaya ketika campuran itu kita aduk tidak terjadi gumpalan, menggumpal gitu loh. Coba nanti sahabat cek sendiri. Kalau kalsium dimasukin pertama, itu pasti ngendap dulu. Dia belet gitu loh. Kalau bahasa Jawa itu belet dulu ketika diaduk gitu. Makanya lebih baik ini terakhir masuknya gitu. Nah, yang terakhir lagi ada namanya ini perkat penembus perata. Mereknya Basing, apa saja terserah. Mau pakai ya monggo, mau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalau musim hujan emang lebih baik dia dipakai gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, lalu apakah ini sudah cukup dan ada perlu tambahan bahan aktif lain? Tidak ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita menggunakan campuran pestisida itu jangan lebih dari 4 bahan aktif ya. Jangan lebih dari 4 bahan aktif supaya menghindari yang namanya terjadi kalau bahasa istilah pertaniannya itu ini antagonistik. Nah, antagonistik itu sifat berlawanan karena saking banyaknya reaksi kimia di dalam cairan gitu. Cukup 4 saja, jangan lebih dari itu gitu. Kita mengharapkan adanya sinergisitas dari bahan aktif, bukan antagonistik ya. Sinergi, jangan berlawanan gitu. Ini sudah sinergi, ini cukup, ini mampu, ini bisa ya. Insya Allah jika dilakukan penyemprotan rutin ya, ketika kita terjadi patek itu per 3 hari semprot. Boros dong. Lebih boros lagi kalau cabenya nggak selamat. Itu lebih boros lagi yang hilang gitu kan. Kita makin banyak lagi kerugiannya gitu. Jadi kita tirakat dulu, kita capek dulu enggak apa-apa. Per 3 hari nyemprot, 3 hari nyemprot. Setelah itu per 5 hari bisa. Insya Allah dalam 3 minggu si cabai yang sudah terkena patek ya,
kalau ada terkena patek di sini, dia akan kering. Dia kering, lalu dia akan rontok. Nah, jangan diputil ya. Cabai yang sudah terkena patek jangan diputil. Karena apa? Kalau diputil kita buang itu belum terkena obat, terus dia kena angin terbang-terbang gitu. Jadi yang sudah terkena patek di batang biarin, jangan dibuang. Kita semprot dulu, biarkan dia kering di batang, terobati dulu gitu. Baru kalau dia mau rontok sendiri. Insya Allah sudah steril, nggak akan nular gitu. Tenang aja bos, kalau sudah ini kayak satu kena patek dan dia di samping ini masih utuh, kalau kita semprot insya Allah nggak akan nular ya. Cukup ini aja yang rontok ya. Inilah gunanya bahan aktif yang ini, si tricyclazole ini. Dia sebenarnya bahan aktif itu untuk pertanian di padi ya, untuk lagi ada azan, kurang fokus. Tidak apa-apa, kita sedikit lagi kita kelarkan ini. Nah, ini tricyclazole ini untuk menghentikan penyebaran blas pada padi supaya jamur itu nggak menyebar. Nah, itu fungsinya si tricyclazole di sini. Makanya kita pakai tricyclazole untuk cabai ini. Gitu. Dan kemudian haram menggunakan pupuk daun, pupuk perangsang buah atau hormon-hormon yang lain ya. Selama masa penyembuhan cukup gunakan ini saja. Sekali lagi, ini saja. Karena pupuk daun itu pasti mengandung nitrogen. Unsur N itu harus dihindari selama masa penyembuhan. Analoginya kalau kita lagi kena bisul, nurut dulu, jangan mau makan telur, jangan ngeyel untuk makan telur. Hindari dulu telurnya. Kalau bisulnya udah sembuh, baru makan telur. Gitu bos. Nah, jadi gitu. Terus hindari penggunaan bahan-bahan yang jenisnya EC. Ini kan saya merekomendasikan SC semua gitu. Hindari dulu penggunaan yang jenis EC. Karena apa? Ya kopi kalau dikasih teh itu nggak enak, nggak jadi kopi, hancur rasanya ya. Begitu juga dengan larutan pestisida yang sudah kita buat, jangan sampai rusak gara-gara satu jenis EC masuk di sana. Gitu bos. Nah, jadi saya harus segera akhiri ini karena sudah azan ya. Intinya begitu. Silahkan dicoba, ini insya Allah bermanfaat, insya Allah jadi, karena ini pengalaman saya, basic saya sudah berkali-kali nyoba dan berhasil gitu. Nah, jadi mungkin selanjutnya channel ini akan saya bangun untuk isi video-video pertanian seperti ini, untuk kita sharing-sharing gitu. Alangkah baiknya kalau channel ini bisa bermanfaat dan menjadi wadah untuk kita sharing, kita berbagi ilmu, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Apalagi saya masih petani baru sebenarnya, masih butuh banyak referensi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada materi lain mungkin hal yang perlu kita bahas, monggo ditinggalkan di kolom komen. Kalau sekiranya ini bermanfaat, monggo di like dan di subscribe. Ada kolom komen di bawah untuk kita buka diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.